Silakan. Bapak Ibu sekalian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Alhamdulillah kita sore ini bisa ketemu di acara Fordis ya. Untuk ingetin jangan lupa karena dari rumah masing-masing tolong sediakan kopinya masing-masing, tehnya ya. Saya juga harus sediakan. Ya. Baik. Ini merupakan sejarah baru ya bagi YPIA tentunya, bahwa khususnya acara forum diskusi ya, acara forum diskusi itu di mana untuk pertama kalinya forum diskusi yang kita akan adakan siang ini sore ini itu dengan menggunakan model secara online di sini ya, dengan Zoom meeting di sini. Nah, pada prinsipnya sama ya untuk pelaksananya nanti ya, dan kebetulan nanti yang pertama akan membawa itu adalah Pak Hari Setianto sambil kita menunggu Pak Hari ya nanti ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin sedikit saya singgung dulu mengenai rencana sebelum kita mulai nanti ya, sedikit singgung, yaitu mengenai tata tertibnya. Nanti pada saat Pak Hari itu memberikan presentasinya selama kurang lebih 20 menit ya. Jadi terbagi dua segmen. Segmen pertama 20 menit, kemudian ada Q&A sekitar 10-15 menit, silakan. Jadi pada saat Q&A 10-15 menit itu Bapak Ibu boleh nanya nanti. Tinggal gunakan nanti Pak Veno akan atur di layar Ibu sekalian, di bagian bawah itu ada partisipan. Kalau Bapak Ibu klik nanti ada gambar yang namanya raise your hand, itu tinggal diklik saja. Nanti detailnya akan lebih dijelaskan. Kemudian silakan sampai ke segmen berikutnya ya. Nah, karena ini tuh yang pertama, kita juga masih uji coba layaran di sini untuk kegiatan ini. Jadi segmen pertama Pak Hari akan presentasi ya, kita mendengarkan dulu, nanti baru dibuka 10 menit, 15 menit itu adalah Q&A, dan segmen kedua mulai lagi dan berikutnya. Di sini nanti juga Pak Veno akan bantu untuk mengatur mengenai penyelenggaranya di sini. Nah, sebelum kita mulai ya, seperti biasa ya di acara Fordis ini ya, Pak Pujiono, Direktur Eksekutif kita ya, itu akan memberikan sepatah dua patah kata ya. Jadi kepada Pak Puji ya, silakan Pak memberikan sepatah dua patah kata memulai ya. Mohon izin karena Pak Martiono belum datang, jadi Pak Puji aja. Silakan ya. Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, saya mungkin tidak panjang tetapi ingin menjelaskan langkah-langkah yang sudah dilaksanakan baik oleh Yayasan Pendidikan Internal Audit YPIA maupun Pusat Pengembangan Internal Audit atau PPIA. Nah, selama seminggu ini kita hampir setiap hari mengadakan Zoom meeting semacam ini. Mulai hari Jumat yang lalu, Senin, Selasa, Rabu, dan hari ini juga tadi sudah 2 kali. Pagi tadi adalah meeting untuk DSQIA. Jadi Zoom meeting semacam ini sudah merupakan kegiatan rutin dari YPIA untuk menyelesaikan, mempersiapkan hal-hal yang penting. Pertama ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa masa untuk work and from home itu diperpanjang. Di YPIA mengikuti pengumuman dari pemerintah yaitu sampai dengan tanggal 19 April 2020. Jadi masih 19 hari lagi. Ini yang pertama, sehingga otomatis tidak mungkin ada pelatihan sampai dengan tanggal 19 April tersebut. Untuk diketahui bahwa kita sebenarnya ada pelatihan mulai tanggal 16 Maret sampai tanggal 28 Maret. Ada 5 kelas, masing-masing dasar 1 kelas, lanjutan 1 kelas, 2 kelas untuk manajerial, dan 1 kelas di luar kota di Solo, yaitu Pegadian. Terpaksa 5 kelas ini ada yang kita tunda, dan seluruhnya yang 4 kelas di reguler kita tunda. Berarti tidak ada pelatihan pada pertengahan Maret sampai sekarang.
Kemudian berikutnya untuk diberitahu juga bahwa pelatihan di Pegadian di Solo ada 2 kelas 40 orang sampai dengan hari Senin kemudian Selasa masih diteruskan pelatihan itu. Kemudian pada hari Rabu oleh Pegadian diberhentikan sehingga masih tersedia waktu, tersisa waktu Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu 4 hari. Sehingga pelatihan untuk Pegadian belum bisa kita lanjutkan. Itu kira-kira perkembangan terakhir pelatihan. Sebenarnya pada tanggal 1 April ini sudah ada pelatihan lagi, 31 April, mohon maaf, 31 Maret ada pelatihan, juga, mohon maaf, 30 April ada pelatihan, mohon maaf, 30 Maret, Pak. Sebenarnya ada pelatihan, 2 pelatihan, tetapi juga kita tunda. Pesertanya pada waktu itu yang daftar ya agak lumayan. Itu perkembangannya. Kemudian YPIA di dalam rapat-rapatnya sudah melihat ke depan kapan kira-kira, terutama ini para instruktur juga menunggu-nunggu kira-kira kita bisa memulai pelatihan-pelatihan. Berdasarkan analisa dan juga semua informasi yang diperoleh, kelihatannya kita pada waktu itu membuat 2 pilihan. Pertama adalah kemungkinan pelatihan mulai bulan Juli dengan harapan akhir Mei itu selesai masa darurat, karena pemerintah sudah menetapkan masa darurat itu sampai dengan 31 Mei. Oleh karena itu dengan harapan pada Juni atau Juli sudah bisa mulai pelatihan. Ini alternatif pertama yang kita coba untuk nantinya kita, kalau memang situasi memungkinkan, akan kita laksanakan. Kedua, kemungkinan yang kedua, berdasarkan informasi juga dari Ibu Sumiati misalnya, dan dari beberapa sumber yang dipercaya, bahwa pemerintah baru melakukan recovery itu pada bulan Oktober. Berarti situasi ini akan berlangsung sampai dengan bulan September. Jadi ini 2 kemungkinan ini yang kemudian dibahas di YPIA, dan akhirnya YPIA tentunya membuat analisa kemungkinan terburuk adalah pada bulan Oktober. Jadi September mulai persiapan, baru Oktober pelatihan. Jadi cukup panjang. Nah, kalau memungkinkan, nanti pemerintah juga sudah memberikan green light tentang bisa mengadakan pelatihan lagi pada bulan Juni atau Juli, kita juga siap untuk menyelenggarakan, meneruskan pelatihan-pelatihan yang tertunda atau yang kemarin belum kita laksanakan. Itu sekedar penjelasan pertama yang ingin saya sampaikan kepada para instruktur. Kemudian Pak Hasan bersama teman-teman juga sudah memulai memikirkan tentang yang tadi disinggung Pak Pane, e-learning dan lain sebagainya. Memang persiapannya tidak mungkin demikian cepat untuk kita selenggarakan, sedang dipersiapkan untuk misalnya tahap pertama workshop. Maka hari ini adalah mulai pertama dicoba menyelenggarakan pertemuan semacam ini dengan para instruktur. Dan insya Allah nanti kita rencanakan tanggal 17 kita juga akan menyelenggarakan panel diskusi yang kita rencanakan dihadiri seluruh lingkungan YPIA, kemudian juga mengundang beberapa narasumber atau peserta, yaitu para kepala SPI dari bank-bank pemerintah, dari perusahaan-perusahaan yang besar-besar untuk join di dalam rangka kita untuk memberikan upaya promosi bahwa kita ini tetap eksis untuk menyelenggarakan pelatihan-pelatihan meskipun tertunda karena situasi COVID-19 ini. Itu Bapak Ibu yang dikatakan sepatah dua patah kata tetapi katanya agak panjang, perlu saya jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, hari ini kita nanti akan mendapatkan ceramah presentasi dari Pak Hristianto, kemudian bisa diskusi seperti Fordis yang lalu. Dan nantinya tentunya kalau situasi sudah memungkinkan, Fordis semacam ini akan kita awali dengan makan malam bersama, tetapi kali ini tidak ada makannya,
kemudian nanti akan bisa kita selenggarakan pertemuan-pertemuan seperti semula. Saya kira itu Pak Hasan yang dapat saya sampaikan, dengan harapan hubungan kita tetap baik dalam arti kita maintain silaturahmi ini, dan kemudian juga kita persiapkan yang sebaik-baiknya. Dan masa vakum ini kami mohonkan bantuan. Pak Hasan akan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan untuk perbaikan modul, perbaikan bahan ujian, dan juga kegiatan-kegiatan yang lain. Kalau ini bisa kita laksanakan menjelang nanti kita mulai on untuk pelatihan kembali, mungkin sangat baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Puji untuk sambutannya, ya, sepatah dua patah tadi, ya. Baik, nah kebetulan juga Pak Hari sudah berada di tengah-tengah kita, ya. Tadi selamat datang Pak Hari, ya. Mungkin tadi di jalan macet ya Pak Hari, ya. Jadi ke ruang forum diskusi. Sekali lagi ruang forum diskusi ini yang boleh sampaikan awalnya diinisiasi oleh Pak Hari sendiri dulu. Jadi waktu Pak Hari masih direktur akademis, ya, itu Pak Hari yang memulai memulai acara forum diskusi, dan kemudian ada Pak Igor tadi juga di sini, dan saya yang melanjutkan di sini. Nah, otomatis begitu kita akan mulai forum diskusi yang pertama dengan model digital begini, dengan e-learning di sini, kita akan minta Pak Hari. Nah, jadi sore ini Pak Hari akan sharing knowledge mengenai topiknya itu adalah mengenai review real line of defense. Ini topik yang masih baru banget sekali di sini. Saya sebenarnya kemarin sangat ingin datang untuk kita ada di conference di Brisbane, ya, di Australia. Cuman karena di situ dibicarakan, tapi karena nggak ada, ya sudah. Jadi disinilah Pak Hari yang akan bicara masalah mengenai review revisi real of defense dan JRC di sini. Nah, kepada para peserta semuanya, sebelum Pak Hari mulai, Pak Hari jadi ada dua segmen. Segmen pertama Pak Hari akan presentasi selama kurang lebih 20 menit. 2 menit, kemudian setelah itu ada Q&A, mulai lagi segmen kedua, dan kemudian Q&A lagi. Itu mungkin tanpa membuang waktu, ya, kita persilakan Pak Hari untuk memulai presentasi. Oh ya, saya mau ingatkan nanti pada saat kita untuk Q&A bisa melalui di tombol partisipan itu bisa raise your hand, ya, raise your hand, atau dengan chat, nanti akan saya lihat di situnya, ya. Baik, supaya tidak membuang waktu, silakan Pak Hari, ya, state it's yours, ya, silakan Pak Hari, kita berikan tepuk tangan Pak Hari, ya, untuk mulai. Oke, silakan Pak Hari. Ya, terima kasih Pak Puji, Pak Hasan, Bapak dan Ibu sekalian, sahabat-sahabat saya, instruktur YPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Pak Hasan, ya, memang forum diskusi ini dulu dimulai, ya, mencoba ngumpulin supaya setiap bulan ada yang bisa dibicarakan di antara kita, dan alhamdulillah sudah berlangsung jalan cukup lama, ya Pak, ya. Ada kali mungkin 7 tahun, dan saya kira mudah-mudahan ini tetap menjadi forum yang produktif buat kita semua. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua sehat dari tempat masing-masing, stay healthy, ya, mudah-mudahan. Jadi ikuti anjuran pemerintah, stay at home, ya, kemudian cuci tangan jangan lupa, gitu kan, distancing gitu loh. Kemudian satu lagi mungkin ditambah yang kurang di kita adalah setiap keluar rumah harusnya pakai masker, gitu loh, karena di Ceko itu termasuk yang rendah sekali. Kenapa bisa begitu? Karena selain tadi social distancing, stay at home, sama cuci tangan, ditambah satu lagi setiap keluar rumah semua pakai masker, dan di sana kasusnya sedikit. Demikian juga Jepang saya kira. Jadi mudah-mudahan ini semua, Pak. Jadi terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu semuanya. Saya coba share screen dulu, mudah-mudahan bisa. Oke Pak, jadi terima kasih. Hari ini kita bicara mengenai three line of defense, ya. Jadi mungkin saya mulai dari agak ini Pak, nanti mungkin banyak menggarami lautan nih gitu. Jadi ya mohon ini aja, sabar aja ya. Mulai dari IA dulu Bapak dan Ibu sekalian. Sekarang IA itu ada di
180 negara, anggotanya 200.000 plus di 159 chapter. Indonesia sekarang namanya institut ya Bapak Ibu sekalian, bukan chapter, jadi udah lama. Kalau institut itu nasional institut itu boleh punya chapter, dan kita sudah punya chapter di Bandung. Mungkin ada chapter yang lain, insya Allah Jember dan Surabaya gitu. Jadi chapternya nama-nama kota. Tapi kita sebutannya bukan AI Indonesia chapter, tapi IAE Indonesia, kira-kira itu Pak. Nah, AI Indonesia ini misinya tentunya mengadvance profession dan practice internal audit Indonesia. Visionnya adalah supaya internal audit itu indispensable terhadap praktek governance, risk management, dan control. Jadi indispensable itu kalau kata Pak Gandhi dulu, auditor itu jangan seperti kerupuk, katanya begitu. Jadi kalau kerupuk itu bisa digantikan. Gado-gado pakai kerupuk enak, tapi gado-gado nggak pakai kerupuk tetap gado-gado. Jadi auditor harusnya indispensable, kira-kira semacam itu. Member kita sekarang ada 3.401. Ya, ini highest increase di tahun 2018 ke 19 di dunia. Kita highest increase dari tadinya mungkin 800-an, sekarang 3.400. Dan yang paling menyenangkan tentunya adalah kita itu udah terbanyak di seluruh ASEAN. Kalau di seluruh Asia kita hanya kalah sama Jepang 9.000, sama Cina 4.000. Yang lainnya di bawah kita, di bawah 3.400. Dan yang paling menyenangkan sebenarnya kita itu 3.400 ini sudah mengalahkan Malaysia. Gitu. Dulu kita 800, Malaysia 3.000. Sekarang udah kebalik, kita 3.400, dia 2.800. Jadi saya kira kita sama sepakat mengalahkan Malaysia itu menjadi satu kebanggaan tersendiri ya. Sepak bola lawan Brunei 8-1 tuh nggak ada artinya, tapi Malaysia menang 1-0 aja udah bersyukur. Ini saya terutama mungkin harus sampaikan kepada almarhum Pak Daryono dan Pak Soekardi ini yang juga sangat getol ya. Mungkin saya ini cerita sedikit mengenai dulu dengan Pak Puji itu bahwa kenapa YPA aktif juga di IAE itu. Pada tahun 2014 itu IAE agak di freeze oleh global, ketuanya caretaker. Terus kita ada jadwal untuk menjadi host konferensi Asia di Bali, tapi 10 minggu sebelum acara kita belum siap apa-apa. Akhirnya kemudian datanglah tawaran dari Malaysia, udah tempatnya tetap di Bali, tapi yang menyelenggarakan adalah IAE Malaysia, itu tempatnya di Bali. Jadi atas dasar itulah kemudian bapak-bapak kita itu agak tersinggung gitu. Jadi Pak Puji, Pak Daryono, almarhum Pak Suhardihosodo gitu kan. Karena beliau dulu Pak Sudar ya. Karena beliau dulu ikut waktu Ganyang Malaysia gitu. Jadi wah, sampai malu seperti itu. Akhirnya kemudian YPA chip in uang untuk memulai waktu itu. Saya lupa, mungkin sekitar 140 juta untuk kita all out menyiapkan Asia Conference di tahun 14. Akhirnya conference itu jalan bagus dan inilah kita tidak malu dengan Malaysia. Jadi itu kira-kira. Kemudian CIO holder kita itu masih sangat sedikit Bapak dan Ibu sekalian, baru 327. Ini sedikit di Asia Tenggara. Jadi sekali lagi kalau membernya tadi terbanyak di Asia Tenggara, CI-nya sedikit gitu. Dengan Manila aja jauh, apalagi dengan Singapura. Singapura udah 1.000 lebih. Jadi kita masih sangat kurang gitu loh. Jadi itu kira-kira. Terus ini sertifikasinya, dan ini adalah kita selama 4 tahun berturut-turut champion dalam Awareness Month. Itu IAE. Kemudian kepada internal audit Bapak dan Ibu sekalian, jadi sebenarnya ini ada 3 tahap sih ya. Internal audit itu sebenarnya udah ada lebih dulu daripada external audit Pak gitu. Jadi karena dulu di zaman Hammurabi, di Babylon, Umar bin Khattab, kerajaan maupun kekhalifahan itu semua punya auditor gitu. Dan semua itu adalah internal. Tugasnya apa dia? Tugasnya ya memeriksa apakah ada harta-harta yang hilang atau enggak, memeriksa apakah pajak-pajaknya upeti-upeti ini dari kerajaan-kerajaan di daerah itu utuh atau enggak. Jadi sebenarnya internal audit lebih ada duluan. Cuma memang ilmunya external audit di kita lebih
kita adanya dulu external audit. Jadi itu kira-kira, dan sering disebut juga profesi tertua kedua gitu loh. Kedua, karena yang pertama kan Bapak Ibu tahu ya, profesi tertua di dunia kan gitu, nomor 1 itu. Nah, kita cuma nomor 2 gitu, kedua ya gitu. Jadi banyak cerita, antara lain di Kekaisaran Cina itu dulu satu kaisar bisa punya 1000 selir gitu loh, 1000 selir. Jadi kalau satu hari itu satu selir aja setahun nggak ketemu tuh, 3 tahun baru ketemu lagi gitu loh. Jadi untuk itu juga ada auditornya yang tentunya karena menjaga selir, mengaudit selir, maka auditornya adalah yang di concubine ya, yang di dikebiri. Jadi itu juga sama, itu auditor di sana. Nah, jadi internal auditor sebenarnya udah ada duluan dibanding external auditor. Kemudian tetapi ilmu yang berkembang duluan memang external auditor. Jadi waktu kita belajar auditing, yang ada ya errands gitu kan, external auditing. Internal auditingnya nggak ada gitu loh. Padahal semacam itu. Nah, external auditing tentunya munculnya adalah pada saat, kalau di Inggris itu zaman kereta api, kalau mungkin zaman VOC ya kan, pada saat ada korporasi di mana sebelumnya kan satu pengusaha bisa membiayai usahanya, tapi begitu ada kereta api perlu investasi besar, itu perlu investor lain ya. Jadi begitu banyak investor itulah, kalau investor semuanya harus mengaudit satu persatu kan nggak kerja-kerja. Makanya kemudian muncullah profesi yang namanya akuntan publik yang dipercaya oleh investor. Nah, dari situ ilmu akuntan publik yang berkembang di kita ya, termasuk kita semua tadi auditing belajar ya external auditor. Nah, itu kemudian yang memunculkan keprihatinan Pak Hiro, Pak Sudar, Pak Puji, Pak Daryono, Pak Martiono ya pada waktu itu, bahwa ya buku internal auditing itu sangat langka, kita nggak ada belajar internal auditing, makanya kemudian dibentuklah YPA semacam itu. Jadi itu Pak, padahal sebenarnya harusnya internal audit lebih duluan. Itu fase pertama. Fase kedua tentunya tahun 1041 ini mulailah di New York ada 12 orang yang auditor, internal auditor yang berkumpul. Kita kan auditor berbeda dengan akuntan publik. Seperti apa? Nah, mulailah di situ 12 orang ini berkumpul, kemudian cetuskan apa internal auditing, selanjutnya berkembang segala bentuk perkembangannya Pak sampai standar ya kan. Nah, mungkin era itu sampai puncaknya lagi itu di 99 itulah definisi baru ya kan. Kalau dulu internal auditing adalah appraisal independen dalam organisasi, kemudian 19 ini udah assurance dan consulting dan seterusnya. Jadi ini fase kedua ya kurang lebih. Kemudian fase ketiga tentunya setelah sekarang ini banyak sekali perkembangannya, silahkan mungkin dilihat masing-masing. Nah, tentang topik kali ini memang kita akan bicara mengenai 3 line of defense ya. Ini tentunya terkait dengan KOSO yang 992 awalnya, kemudian direview kembali 2013 ada KOSO 2013. Selain itu tahun 2004 ada KOSO IRM, kemudian 2017 ada KOSO IRM 2017. Ini perkembangan. Jadi dari situ kira-kira kita akan lihat bagaimana 3 line of defense. Nah, tentunya KOSO itu dibuntut dari Komisi Tradeway. Ini adalah Komisi Tradeway di SEC. Ini di SEC, komisioner di SEC. Kalau kita dulu Bapepam, kalau sekarang berarti di OJK ya, Pak Hussein lah gitu. Tapi kalau di sana ada 4 komisioner ini, salah satunya adalah Tradeway. Itulah yang menyelidiki kenapa dulu ada corporate failure di tahun 80-an akhir. Nah, dari situ sebenarnya 2 anaknya Tradeway ini. Satu adalah KOSO ya kan, karena dia terus menyuruh sponsornya untuk tolong definisikan internal control itu seperti apa, karena kalian beda-beda gitu. Akhirnya definisi oleh 5 organisasi sponsor itu jadi KOSO. Tapi sebenarnya ada anaknya lagi dari Tradeway itu adalah yang namanya corporate governance gitu. Karena dari Tradeway itulah muncullah prinsip-prinsip, kemudian muncullah istilah corporate governance menjadi viral kalau istilah zaman sekarang. Nah, dari sana maka kita akan melihat bahwa
dalam rangka three line of defense model, maka kita memiliki board ya kan yang set objektif, kemudian kita punya kerangka COSO ya, yang ini untuk bagaimana kita memanage risk dan control ya. Kemudian kita juga memiliki struktur dalam organisasi, ada line management, ada financial risk management dan sebagainya, ada internal audit, ini ada struktur semacam ini. Nah, jadi ada board, ada struktur dan ada framework ya. Ya, oke. Nah, dari sana bahwa kemudian muncullah apa yang disebut three line of defense. Ini awalnya memang dari UK. Jadi IAA UK sama FERMA, Federation of Enterprise Risk Management Association. Jadi asosiasi risk management dan audit kemudian merumuskan apa yang namanya three line of defense model. Gambarnya semacam ini. Kemudian di tahun 2013 di-adopt oleh IAEA dalam sebuah position paper. Nah, dalam three line of defense model ada tentunya first line yang merupakan operating management. Inilah yang memiliki, mengelola dan memanage risk dan control gitu. Jadi mereka yang bertanggung jawab untuk menjadi pertahanan lapis pertamanya. Jadi operating management lah, manajemen operasional bersama dengan sistem internal control yang ada di dalamnya. Kemudian di dalam manajemen sendiri juga ada satu spesialisasi ya kan yang disebut namanya second line of defense. Ini yang memonitor risk dan control. Jadi tugas dari second line biasanya memberi support, memberi pedoman, memberi guidance dan memonitor risk dan control. Tetapi mengelola risikonya sendiri oleh operating management sebagai first line of defense. Kemudian third line of defense-nya adalah internal auditor yang memberikan third line of defense ya. Yang first line itu operating management, yang second line juga sebenarnya reportnya masih ke manajemen, jadi mereka bagian manajemen tapi yang tersendiri lah, spesialisasi. Ada sedikit independence tapi limited. Sedangkan internal auditor itu adalah punya independensi yang lebih besar gitu, karena dia melapor kepada governing body ya, jadi ini memberikan independent assurance. Nah, jadi kalau si first line dan second line ini laporannya kepada senior manajemen ya. Kalau di Indonesia sebenarnya ini direksi ya, sebenarnya direksi gitu kan, cuma di namanya berbeda saja. Sedangkan internal audit lapornya kepada senior manajemen maupun board of director atau yang disebut governing body gitu loh. Jadi board of directors itu loh, kalau di kita mungkin lebih cocok sebagai di komisaris ya. Jadi ini adalah komisaris. Jadi di internal audit lapor secara solid dari temuan fungsional dan technical reporting itu kepada komisaris, sedangkan yang kepada direksi adalah titik-titik ini administrative reporting. Jadi yang dilaporkan adalah mengenai plan sampai di mana, progress audit sampai di mana, budget gimana, sumber daya manusia gimana dan sebagainya. Jadi ini yang best practice-nya semacam itu. Nah, kemudian inilah mungkin sedikit ya agak ini bahwa di dalam unitary board system terutama yang dianut oleh tadi, kenapa disebut governing body itu mirip komisaris, karena di sana yang namanya board of directors itu ini di Malaysia, Singapura, Hong Kong, Inggris, Amerika dan sebagainya itu seperti ini unitary board system. Yang mana board itu adalah dua kamar gitu loh. Jadi ada non executive directors dan ada executive directors gitu kan. Nah, di sana ada CEO paling tidak. Kadang-kadang ada CFO juga menjadi non-executive director. Tapi seringkali hanya CEO saja yang jadi eksekutif yang masuk di dalam board of directors. Ini banyak contoh, misalnya di BHP Bilitong itu Mario Callas salah di rootnya. Nah, di root itu yang ikut menjadi board of directors. Sedangkan yang lainnya, chief yang lain ini bukan di root. Jadi inilah board of directors. Jadi terdiri non eksekutif, kalau di kita komisaris, kemudian ada juga eksekutifnya, biasanya satu doang, CEO, atau ada berapa, bisa chief finance, bisa chief apa dan sebagainya. Itu. Kemudian ada komite. Kalau audit komite itu harus terdiri atas semuanya non eksekutif director. Jadi kalau di sana audit komite ya semuanya komisaris.
non-executive director. Sedangkan komite yang lain, misalnya komite remunerasi dan sebagainya, itu boleh masuk juga yang executive director masuk di situ. Nah, chief yang lain, chief audit executive, chief finance, chief risk, misalnya chief marketing, chief operation, chief information dan sebagainya. Chief yang lain ini bersama dengan Dirut itu disebut namanya senior management gitu loh. Jadi kira-kira semacam itu untuk membedakannya. Jadi kalau ada sebutan governing body atau board of directors, mungkin di kita lebih banyak komisaris ditambah Dirut. Sedangkan kalau direksi ya senior management inilah yang disebut direksi. Jadi itu mungkin supaya kita bisa jalan berikutnya ya. Ini yang kita tentunya. Nah, jadi tentunya tadi kita melihat bahwa terhadap KOSO yang bertanggung jawab control environment adalah governing body utamanya sama senior management. Ini adalah control environment tugas mereka. Sedangkan first line of defense itu adalah manajemen operasional, itu yang on dan control, on dan manage risk dan control itu adalah bertanggung jawab terhadap terutama komponen kedua sampai kelima dari assessment, control activity, information sama monitoring. Nah, kemudian yang second line ya kan, second line ini ada financial, security, risk management, quality, ada legal, safety, health dan sebagainya. Ini terutama fokusnya di monitoring activity supaya dia melakukan separate evaluation mungkin dan juga dia mengcommunication dan mengevaluasi defisiensi, tugas dari second line. Nah, sedangkan auditor sebagai third line kembali semua komponen jadinya dari kontrol sampai ke monitoring karena dia memastikan desain dan implementasinya baik, kemudian secara keseluruhan internal control ini efektif. Jadi inilah pembagian three line of defense yang selama ini berjalan dengan baik dan di kita banyak yang baru memulai dan sebagainya. Jadi ada yang on dan manage risk dan control, itulah first line management. Dalam hal ini adalah operating management ditambah semua sistem internal control yang dibangun termasuk IT-nya dan sebagainya, itu merupakan first line. Kemudian ada juga yang namanya second line of defense. Ini adalah fungsi dari financial control ya kan, security, risk management, quality, safety, compliance, health dan sebagainya. Banyak sekali, hampir semua ISO masuk di sini. Nah, ini limited independence tapi merupakan bagian manajemen. Kemudian ada internal auditor yang independennya lebih besar karena dia report kepada governing body atau board of directors ya kan, dan memberikan independent assurance. Jadi ini yang terjadi selama ini ya. Kemudian mulai mungkin tahun 2018-an sebenarnya udah ada concern sih, atau 19 awal lah ya, 19 awal udah ada concern bahwa model ini udah berjalan baik hampir 20 tahun seluruhnya ya, sebelum diadopsi AE 13 tapi udah berjalan sebelumnya. Tetapi kemudian dengan perkembangan organisasi dirasa kurang efektif gitu loh. Jadi yang pertama ini terlalu fokus pada defense gitu. Jadi dengan demikian mengabaikan value creation, tidak proaktif ya kan, tidak melihat preparedness terhadap resiko-resiko yang muncul ya, karena sekarang ini resiko ini kan bisa muncul tanpa terduga gitu loh. Seperti misalnya kita COVID-19 ini misalnya, itu kan di Global Risk Report tahun 2020 itu hanya kecil ya, di bawah 5 besar. Masuk 10 besar dari sisi impact, dari sisi likelihood malah tidak ada di bawah 10 besar semacam ini. Jadi hanya banyak risiko yang semacam ini. Nah, kalau kita selama ini hanya siapnya adalah defense saja, ya tentunya nggak akan menangkap yang seperti ini gitu. Jadi fokusnya pada defense, mengabaikan value creation gitu kan. Dan ini juga menghidupkan lagi jadinya pandangan lama bahwa internal auditor itu fungsi rem gitu, yang akan mengatakan kepada fungsi lain, you jangan ambil resiko, you jangan ambil resiko dan sebagainya, akan seperti itu ya. Padahal ini kan yang lama gitu loh. Semenjak YPA berdiri dan sebagainya kan sudah digaungkan bahwa dari watchdog, konsultan, katalis semacam itu kan kita lebih dari situ, bukan hanya fungsi rem juga gitu, tapi gas dan rem harus seimbang. Jadi ini juga kelemahan dari line of defense ini, kembali menekankan lagi bahwa kita fungsi rem, ya mengatakan pada
operasional jangan ambil resiko ini. Sehingga ya ini sepertinya hanya menjaga supaya tidak jatuh gitu loh. Jadi kalau kita punya bayi misalnya, anak kecil baru belajar jalan, yang kita jaga supaya dia jangan jatuh. Padahal kan dia harus belajar bangun dari jatuh dan sebagainya. Jadi perlu langkah menuju sukses selain hanya defense gitu loh, tapi perlu lebih proaktif. Jadi ini problem pertama. Problem kedua juga silo. Jadi dengan ajarnya lain-lain semacam itu menjadikan si masing-masing lain itu kurang komunikasi gitu loh, silo. Jadi menjalankan tugasnya sendiri, kemudian mencari suksesnya sendiri. Ya, jadi koordinasi dan komunikasi terbatas, duplikasi mungkin terjadi. Ya, jadi misalnya di bank itu yang namanya compliance itu nggak kurang gitu kan. Jadi di manajemen mungkin di first line itu compliance-nya ada, kemudian second line di fungsi compliance ada gitu, kemudian internal audit juga suruh melakukan compliance juga. Jadi bisa duplikasi, juga tidak efisien, bisa over kontrol, jadinya semacam itu. Apalagi informasi mengenai kecukupan tidaknya kan tidak sampai ke manajemen. Ya, seringkali di root kalau dilaporin sesuatu, Pak ini seperti ini seperti ini, ya pasti takut kalau nggak comply, pasti ya sudah all out, ya saya tambah orang, tambah ini dan sebagainya. Padahal itu belum tentu diperlukan kalau kita tidak silo semacam itu. Juga mengabaikan blurring of the line, ya. Jadi line itu tidak serta-merta ada seperti itu gitu, karena bisa saja blurring gitu kan. Di dalam perusahaan kecil barangkali apakah perlu risk management, apakah perlu compliance gitu kan, sehingga risk atau compliance kan bisa digeser mungkin di first line atau mungkin di third line dan sebagainya. Jadi ada blurring of the line yang mungkin realita perusahaan seperti itu, tetapi tidak di model ini tidak diakomodir. Kemudian yang ketiga adalah membatasi peran internal audit tentunya. Dengan cara seperti itu, kita sebagai transit auditor sama strategic partners ya tentunya tidak bisa berperan dengan baik peran internal audit, dan keseluruhan tentunya ini menyebabkan model ini statis, tidak fleksibel, tidak mencerminkan realitas ini, tidak dinamis dan sebagainya, tidak sesuai dengan tantangan organisasi modern gitu loh. Karena organisasi modern ini yang sering dihadapi adalah justru strategic risk gitu loh, risiko yang bisa merubah permainan, game changer, strategic risk semacam itu. Nah kalau kita modelnya defense seperti itu, menjaga bayi supaya tidak jatuh, ya tidak sesuai lagi. Kira-kira itu yang menjadi concern. Nah untuk itu kemudian tim ini melihat, kira-kira dari IAE melihat apa sih yang terjadi dalam value creation dalam organisasi, yang di sana ada stakeholders ya, yang mempercayakan aset, wewenang ya dipercayakan kepada komisaris, ya kemudian komisaris, delegasi, direksi, manajemen dan staf semua. Jadi dengan kepercayaan itu maka manajemen melakukan keputusan, melakukan tindakan dan melakukan perilaku ya sampai menghasilkan outcome. Jadi ada decision, action, behavior, dan outcome. Tentunya dengan pesan dari stakeholders, pemegang kepentingan, itu adalah bahwa ya tentunya supaya sukses dengan efektif dan efisien, sustainable dan tentunya ethical. Kira-kira semacam itu ya di dalam organisasi. Nah dalam menjalankan decision, action, dan behavior ini, tentunya organisasi sekarang menghadapi berbagai opportunities ya, ancaman dan sebagainya, dari mulai self interest, sumber daya terbatas, kompetisi, disrupsi, perubahan terus-menerus, multi stakeholders, ketidakpastian, bias, kompetensi kurang, kapasitas terbatas, agency problem, kompleksitas dan sebagainya. Jadi inilah yang dihadapi. Kita tidak beroperasi dalam kevakuman, tapi dalam ekonomi, teknologi, alam dan sebagainya yang membuat berbagai ketidakpastian. Inilah sumber opportunity dan threats ya. Jadi tentunya ancaman, tapi bisa juga menjadi opportunities gitu loh. Seperti sekarang misalnya kan di virus COVID ini mungkin ancaman, mungkin resiko bagi sebagian besar orang ya kan. Bagi sektor pariwisata ini ancaman, transportasi, hotel semuanya tiarap ya kan. Tapi bagi sektor medical
ya. Kimia, chemical itu adalah peluang karena kebutuhan masker dan sebagainya gitu, sampai Sritek pun merubah diri menjadi pabrik masker, pabrik APD dan seterusnya, ya kan. Kemudian bagi telco saya kira ini juga peluang, ya kan, karena semua orang menggunakan telco untuk WhatsApp dan sebagainya, atau maupun sekarang ini untuk Zoom dan sebagainya. Telco yang diuntungkan ya, pulsanya terus jalan terus tentunya, ya kan, telco, medical dan terutama juga ini ya, konsumen ya, untuk apa namanya, seperti Unilever dan sebagainya, barang-barang sabun tentunya, sabun, makanan dan sebagainya, itu menjadi opportunity. Jadi ada opportunity, ada risk. Itulah yang dihadapi dalam melaksanakan itu. Nah, karena menghadapi risiko itu, maka si komisaris direksi manajemen dan sebagainya melakukan berbagai measure, berbagai tindakan, berbagai inisiatif yang sifatnya governance measures ya gitu. Jadi ini tambahan dari melaksanakan produksi kan. Produksi kan ada input di produksi, jadi output dijual ke pelanggan dan sebagainya. Tapi selain itu ada activity semacam ini, ada ethical culture, leadership, ethical leadership, ada goal setting, priorisasi, independent advice, expert challenge. Ya, ini second line of defense kan tugasnya men-challenge misalnya, dan memberi advice. Ini juga internal auditor juga second line dan sebagainya. Ada pemisahan responsibilities, ada proses-proses untuk mengatasi uncertainty, ada monitoring dan reporting, ada evaluasi, ada proses untuk deal dengan perubahan, kemudian ada engage dengan stakeholders, ya kan. Ada divisi labor, direction, stabilisasi, delegation of resources, steward of resources dan sebagainya, termasuk performance indikator, ada semua. Jadi ini adalah measure atau langkah-langkah di luar dengan produksi yang lain tentunya. Jadi apapun perusahaannya pasti ya, entah dia medical, entah dia pariwisata, entah dia apa namanya, produksi manufaktur dan sebagainya. Selain yang dia laksanakan dalam memproduksi input menjadi output, pasti ada governance measure semacam ini. Nah, inilah yang dilakukan. Nah, kemudian dalam rangka three line of defense, maka sekarang tugasnya adalah bagaimana membagi tugas-tugas ini mau dilaksanakan oleh siapa aja gitu loh, supaya organisasi menjadi efektif gitu loh. Sehingga akhirnya ya, kalau dikelompokkan tugas-tugas ini sebenarnya dilakukan oleh 4 lembaga tersendiri. Inilah yang disebut enablers dari sukses dan value creation gitu kan. Yang pertama ada leadership dan oversight ya. Kemudian ada strategi execution. Nah, setelah jadi strategi di execute. Kemudian ada yang memberi support, guidance dan control. Kemudian ada yang memberikan objective assurance dan advice gitu. Nah, dari sinilah kemudian yang memberikan leadership dan oversight ini tentunya governing bodies ya. Kalau di unitary board system ini ada di board of directors tentunya ya. Kalau di kita komisaris atau direksi ya, cara dua itu saya kira, tapi kita di governing body. Nah, kemudian strategi execution ada di executive management ya. Kemudian support, guidance dan control ini adalah risk, quality control, compliance dan semua fungsi-fungsi yang dulu second line lah. Jadi ISO tentang safety, health dan sebagainya yang memberikan support, guidance dan control. Kemudian tentunya kita sebagai internal audit masih di sini menjadi objective assurance dan advice. Jadi inilah yang kemudian membagi peran terhadap governance measures yang tadi perlu dilakukan. Jadi apapun organisasinya dan sebagainya, fungsi ini sekarang menjadi penting, fungsi governance measure ini ya gitu loh. Jadi inilah kemudian draftnya ya, belum di approve karena mungkin ada COVID ini agak sedikit apa namanya tertunda, tapi inilah draftnya dari revisi dari three line of defense ya. Jadi ya mungkin menjadi seperti gambar seperti ini gitu kan. Nah, pertama leadership ya, ini adalah governing body. Strategi execution ini adalah operating management, dulu mungkin first line lah ya, tapi sekarang lebih first line dipantau oleh bosnya, di root dan sebagainya. Kemudian support, guidance dan control masih risk management, compliance, legal ya dan sebagainya lah, safety, health dan seterusnya. Kemudian objective assurance masih ada di
kita sebagai internal auditor. Nah, jadi ini frameworknya. Kemudian yang digarisbawahi di dalam framework itu adalah sebenarnya communication penting juga gitu. Karena dengan line kemarin kan agak kurang communication. Ini perlunya communication dan coordination itu ditekankan sekali. Karena dengan communication diharapkan kita akan align strategi kita, ya kan kita harus tetap memastikan bahwa strategi kita ini selaras dengan keinginan stakeholders gitu loh. Yang kemarin agak lepas gitu loh. Kenapa terjadi failure, governance failure dan sebagainya? Karena lepas siapa yang menjalankan perusahaan, siapa yang stakeholdersnya itu agak lepas ya. Jadi dengan communication akan align. Kemudian yang penting juga ada common understanding gitu loh. Jadi memahami perusahaan itu menjadi ada kesepahaman. Sekarang mungkin orang safety health melihat perusahaan kita berbeda, orang auditor berbeda, orang risk berbeda dan sebagainya. Nah, ini yang selalu kita sampaikan juga bahwa risk, safety, compliance dan sebagainya itu profesi kita ini, profesi assurance ini tidak memiliki tengkorak yang sama gitu loh. Jadi kalau kita ke dokter, misalnya mau ruang dokter paru, dokter penyakit dalam, dokter jantung, dokter internis, yang semua dokter, kalau masuk ke sana ada gambar tengkorak atau malah ada tengkoraknya, dan itu sama semua ya, ada kepala, leher dan seterusnya, tengkoraknya sama semua. Jadi dokternya spesialisasinya macam-macam tapi satu tengkorak, kira-kira semacam itu. Nah, ini yang tidak terjadi di profesi kita ya. Kita ada risk, ada auditor, ada compliance dan sebagainya, itu melihat perusahaan berbeda-beda. Jadi tidak ada common understanding. Vocabulary-nya juga tidak sama. Kalau di kedokteran mungkin sama ya, yang disebut penyakit ini apa dan sebagainya, itu satu. Kemudian rating juga tidak sama ya. Jadi kadang-kadang orang safety bilang ini penting ya kan, orang compliance bilang ini penting karena dirut nggak mau kena masalah, ya sudah saya chipin uang lagi, cari orang dan sebagainya. Itu padahal mungkin kalau dilihat secara portfolio itu menjadi tidak penting karena ini nggak ada common rating gitu. Jadi sekali lagi dengan contoh di kedokteran ini tentunya kalau di kedokteran yang namanya rating kan sama ya, kolesterol 200 berarti udah cukup tinggi misalnya kan, gula darah sekian cukup tinggi dan sebagainya, dimanapun diukur sama semua labnya dan sebagainya. Jadi itu. Kemudian yang dengan komunikasi ini diharapkan juga ada leverage data dan teknologi, jadi tidak duplikasi dan sebagainya ya. Dan kemudian memang ada kenyataan bahwa ya dengan dalam realitinya kita ada blurring of the lines gitu loh. Jadi bisa internal audit bisa mungkin menjalankan risk management juga ya di beberapa perusahaan ya kan. Di tempat saya IPST misalnya juga sama, risk manajemennya ada di internal audit. Astra dulu namanya juga Gandra ya, Group Audit Internal dan Risk Management misalnya dan seterusnya. Jadi ini masih blurring of the line. Yang penting ada safeguard semacam itu. Nah, sehingga dengan model baru ini tentunya satu gambar atas efektivitas governance, risk dan manajemen. Jadi kita pengen adanya satu gambar. Kalau dihubungkan dengan IACM, sebenarnya ini level 4 ya, level 4 dari internal audit capability model. Karena di level 4 itu internal auditor harus bisa mengintegrasikan ya assurance dari seluruh fungsi assurance yang lain gitu, sehingga kalau manajemen nanya apakah risk efektif atau inefektif dan sebagainya, cukup ke satu pintu internal auditor dan bisa dijawab karena dia memahami secara terintegrasi, mengintegrasikan itu di level 4 ya. Dan level 4 itu menurut Betty ya yang dulu kesini saya lupa namanya yang membuat IACM itu jarang ya. Jadi level 3 itu world class sebenarnya. Level 3 world class karena level 3 udah menggunakan IBPF, udah assurance dan consulting, itu udah kelas dunia ya. Level 5 katanya tidak ada di dunia ini gitu. Level 4 jarang, belum ada maksudnya. Level 4 jarang, level 3 itu sebenarnya sudah kelas dunia gitu. Jadi level 4 sudah ini Pak, satu pintu. Satu gambar atas efektivitas governance, risk dan manajemen. Ini udah level 4 dan kalau level 3 itu kelas dunia, level 4 itu udah pasti masuk surga lah gitu kira-kira.
semacam itu. Nah, kemudian model baru ini tentunya adalah fleksibel dan adaptable ya. Jadi scalable, Pak. Perusahaan kecil bisa ya kan, karena dia kan ada blurring of the lines tadi, sehingga bisa misalnya internal auditnya compliance-nya mau ditaruh mana, first line atau ditaruh di third line misalnya, karena kan dia tidak mungkin misalnya ada compliance tersendiri misalnya kan. Kemudian risknya mau di mana misalnya, tidak mungkin. Jadi perusahaan kecil bisa adaptasi dengan fleksibel, sementara perusahaan besar tentunya perlu spesialisasi, punya orang khusus dan sebagainya, bisa mengambil yang lainnya jelas terpisah, tidak ada blurring. Itu, Pak. Dan sekali lagi tentunya internal audit bisa melaksanakan non-assurance function, itu yang dari blurring the lines tadi, ya kan, tentunya sesuai dengan standar kita. Yang penting ada safeguard ya. Yang pertama ada charter tentunya kan. Kemudian di dalam charter biasanya ada satu kalimat, tolong dimasukkan misalnya bahwa internal audit melakukan consulting activities misalnya ya, non assurance atau consulting activities, tetapi dalam melaksanakan consulting internal audit tidak mengambil tanggung jawab manajemen gitu. Jadi untuk menjelaskan bahwa tanggung jawab operasional tetap di manajemen. Jadi di charter dijelaskan, di pedoman internal audit juga dijelasin lagi pekerjaan apa yang bisa dilakukan oleh internal auditor, dan sekali lagi harus dijelaskan bahwa kita tidak assume manajemen responsibility, ini yang nomor 3. Kemudian sebagai safeguard juga tentunya semua ini disampaikan kepada dirut maupun komite audit bahwa kita menjalankan semacam itu. Kemudian biasanya tentunya temporary ya, non assurance tentunya temporary, ada time limitnya bahwa kita hanya setengah bulan atau 1 bulan dan sebagainya. Kemudian salah satu safeguardnya adalah bisa saja cooling off period. Jadi kita tidak akan mengaudit di mana yang kita lakukan assurance itu dalam waktu sekian. Misalnya setelah 6 bulan baru kita akan audit supaya tidak menghilangkan independensi kita. Atau yang terakhir bisa juga dengan substitute auditors. Misalnya yang suruh consulting adalah si auditor A, maka waktu audit assurance mungkin auditor B ya, atau waktu audit kita menggunakan outsource misalnya, karena yang di dalam kita yang ini. Jadi itu kira-kira safeguardnya, Pak. Jadi sekali lagi dari model yang baru ini diharapkan satu tentunya melihat kepada enablers dari value creation dan sukses organisasi gitu yang dibagi tadi. Jadi governance measure-nya dibagi, ada leadership, ada strategi, ada leadership oversight, execute strategy, ada support guidance control, ada objective assurance. Ini membagi tadi yang banyak sekali tadi, ada pekerjaan assurance, ya kan. Dengan cara ini diharapkan akan terjadi satu gambar atas efektivitas governance dan risk. Kemudian ini tentunya scalable, model seperti ini bisa diterapkan oleh organisasi kecil, organisasi besar, ya kan, karena mengakomodir kemungkinan blurring of the lines gitu kan. Nah, dalam blurring of the line tentunya kita harus menggunakan safeguard yang ada ya, yang tadi ini list yang safeguardnya, dan yang terpenting lagi di dalam model ini adalah perlunya communication ya. Communication ini saya kira akan, dan koordinasi, karena ini yang tidak lacking selama ini, sehingga menyebabkan kita memiliki lain dengan strategi kita, kemudian kita memiliki tengkorak yang sama, pemahaman yang sama, kita memiliki vocabulary yang sama, rating yang sama, data dan teknologi bisa menjadi leverage, kira-kira semacam itu. Jadi demikian Pak Hasan mungkin tentang revisi 3 line of defense. Mudah-mudahan kita nggak tahu prosesnya seperti apa. Exposure draft sudah dikirim, semuanya sudah respon, termasuk kita juga sudah respon, tetapi mungkin agak tertunda dikit karena adanya COVID-19 ini. Silakan kami kembalikan ke Pak Hasan. Baik, Pak Hari, kita berikan tepuk tangan dulu untuk Pak Hari ya, atas presentasi segmen 1 ini. Ya. Baik, Ibu Bapak sekalian, kita akan buka segmen tanya jawab Q&A. Jadi kalau teman-teman saya ingin menanyakan, tolong dibuka yang participants ya,
Siapa mau tanya silahkan. Nah ini kalau saatnya ada Pak Bambang Priyatna, silahkan Pak Bambang kalau mau nanya duluan. Jadi bagi yang mau nanya silahkan memberikan kodenya tuh di participant atau ada klik raise hand, itu diklik nanti. Ya. Baik, mungkin kesempatan pertama saya berikan ke Pak Bambang. Untuk itu silahkan pertanyaan singkat supaya memberi kesempatan juga pihak yang lain. Pak Feno tolong dibantu. Baik, terima kasih Pak Hasan. Materinya alhamdulillah membuat jelas, menolong, membantu. Artinya ini mengajarkan direksi di kita itu ada 2 tiers ya, sementara di Amerika 1 tiers gitu. Jadi kadang-kadang waktu menjelaskan jadi agak kikuk gitu. Nah dengan ada tulisan chart yang diberikan, jadi kita tahu yang senior manager itu yang mana. Kemudian jadi kita lebih gamblang lah menjelaskan, ada gambaran gitu. Sementara ini saya pikir senior management itu di bawah board gitu loh, karena memang kalau di Amerika di bawah board ya, tidak masuk ke board chief-nya itu ya. Itu satu, jadi alhamdulillah ada kejelasan nih untuk. Cuman yang keduanya terhubung, berarti modul-modul yang sekarang ini itu menjadi harus dikoreksi gitu. Karena apa? Karena terjemahannya dari, kalau bilang board itu kan boardnya itu 1 tiers ya. Tapi kalau diterjemahkan ke kita secara langsung jadi membingungkan. Barangkali itu aja. Jadi perlu dikoreksi yang di PowerPoint. Itu aja. Terima kasih banyak. Baik, silakan langsung Pak Hari. Ya, terima kasih Pak Bambang. Jadi saya kira mungkin sepakat juga tadi perlu dikoreksi juga, atau disamakan lah, bukan hanya di modul YPA. Saya kira juga sama juga berbagai media yang lain juga mungkin ya, termasuk di mana-mana masih agak kurang konsisten itu. Dan kemudian yang sedikit koreksi aja, itu bukan di Amerika Pak ya, tetangga kita aja nggak jauh lah, Malaysia, Singapura, Thailand, dan lain-lain sebenarnya, bukan hanya di Amerika. Karena hampir yang 2 tiers itu tinggal sedikit sekali saya kira. Termasuk di Belanda pun sudah banyak yang unitary board system gitu. Jadi mungkin itu Pak Bambang. Jadi sepakat Pak, setuju Pak, mungkin harus kita samakan lah gitu loh. Berarti harus itu ya. Iya Pak, yang harus biasanya kan disebut pemerintah jadi 1 board ya. Atau enggak seperti apa, tapi yang penting kita clear, harus pemahaman kita clear bahwa kalau disebut di di buku-buku senior management itu artinya yang di root plus CCC yang lain kan, chief marketing, chief ini dan sebagainya, itulah senior management. Kalau yang di kita adalah direksi itu kan, kalau di kita itu kan direksi gitu loh. Sedangkan yang namanya board itu sebenarnya komisaris ditambah di root atau beberapa direksi yang lain gitu loh. Gitu Pak. Jadi beberapa tempat hanya di root saja, tapi ada juga yang direksi yang lain. Cukup Pak. Oke, makasih. Ya, berikutnya silakan Pak Setio Nugroho. Kalau bertanya silakan Pak Setio. Mute-nya di-unmute. Mohon dibantu Pak Feno. Perlukan seringkali tidak ada, tahu-tahu ada action ini tapi saya nggak tahu, atau sebaliknya saya punya tumpuk-tumpuk informasi yang saya dapat disposisi tetapi saya nggak memerlukan. Ini juga problem semacam itu. Dan kemudian keputusan tentunya banyak yang salah, dan tadi dari zaman dulu sampai sekarang baik di negara maupun di perusahaan kita cenderung kalau ada kegagalan actionnya adalah menambah pengendalian, menambah orang, menambah sistem dan sebagainya gitu. Karena tadi di root begitu dilaporin ini begini Pak, nanti bisa di penalti OJK misalnya dan sebagainya, terus akhirnya tentunya tambah orang, tambah kontrol dan sebagainya. Nah inilah yang menjadi problem. Tentunya dengan kondisi semacam ini tidak mungkin bisnis ini bisa dilaksanakan secara well run gitu loh. Jadi state-nya ada semacam ini. Nah kemudian dalam grup open group ini Pak, yang namanya OCEC, Open Compliance and Ethics Group, di mana dari internal auditor ada namanya Larry Harrington di situ juga.
itu kemudian ya harus ada solusi supaya membuat future state itu semacam ini supaya terintegrasi, ya kan, kemudian semua fungsi-fungsi GRC, governance risk and control integrasi, sehingga ada share teknologi, common method, common vocabulary, share service dan sebagainya semacam itu. Nah, untuk semua itu maka kemudian dari OCEX, nah ini tujuannya apa? Sehingga hampir sama dengan yang tadi Pak, three line of defense, bahwa sehingga kita harus mencapai principal performance. Jadi reliable achievement of objective while addressing uncertainty and acting with integrity. Jadi bagaimana seluruh sistem GRC ini, sistem kontrol ini, sistem risk ini bisa membangun supaya kita punya keyakinan bahwa objektif itu akan tercapai. Nah, caranya dengan apa? Satu, dengan address uncertainty, ya karena memang di luar kita seperti itu, resiko seperti itu, strategic risk muncul dan sebagainya. Addressing uncertainty. Yang kedua, acting with integrity. Jadi dua itu. Karena dua kali krisis, kalau dua krisis 2002 Enron dan sebagainya itu integrity. Kemudian kalau yang 2008 krisis GFC, Global Financial Crisis, itu adalah karena uncertainty, ya, tentunya mortgage yang tidak benar dan sebagainya. Jadi dua kali krisis karena integrity dan uncertainty. Jadi itu kira-kira yang menjadi principal performance. Sehingga sama dengan tadi yang dibahas oleh teman-teman yang merevisi Three Line of Defense, itu dikatakan bahwa ya si stakeholders ingin efisien, sukses, sustainable, dan ethical, kira-kira semacam itu. Makanya reliable achievement of objective dengan address uncertainty dan acting with integrity. Nah, GRC itu apa? GRC adalah integrated collection of capabilities gitu. Jadi ini adalah GRC itu collection capabilities yang terintegrasi. Jadi capabilities, keahlian, kemampuan, ya, kompetensi dan sebagainya yang bisa membantu organisasi untuk tadi mencapai objektif dengan address uncertainty dan acting with integrity. Sehingga GRC itu apa? Capabilities gitu ya Bapak Ibu sekalian. Ini yang menjadi bingung kan, apakah GRC itu sebuah fungsi atau apa dan sebagainya. Jadi ini yang menjadi bingung. Kemudian ini dijelaskan bahwa itu capabilities gitu. Jadi kira-kira semacam itu. Nah, dalam GRC ini ya, nah, melihat juga di dalam perusahaan ini ada 3 layer misalnya. Layer governance itu adalah komisaris tadi kan. Layer manajemen ya di ke bawah ini kan. Kemudian ada assurance, ini internal audit. Jadi ada governance, ada manajemen, ada assurance, ini internal audit. Itu adalah dari sisi layernya. Dari sisi yang dilakukan di sana ada performance management, ya ada KPI, ada risk management, ada compliance, ya kan, ada ISO tentang lingkungan, ISO tentang safety, health, ISO yang lain-lain dan sebagainya, ya, ada yang lain-lain ya, ada risk management, compliance, legal dan sebagainya. Ini banyak sekali fungsi-fungsi yang dilakukan semacam itu. Jadi GRC adalah collection of capability untuk ini semua, Pak, gitu loh. Jadi ini yang mungkin harus dipahami ya. Jadi karena mungkin ada, mohon maaf, ada buku-buku di kita yang masih kurang ya kan, buku tentang GRC tapi isinya misalnya bab 1 tentang governance itu ini, prinsip tarif, TARF dan sebagainya, risk management itu ini ISO 3000, compliance itu aturan OJK begini, seperti itu. Sehingga ya hanya governance, risk, compliance itu doang dijelasin, tapi apa sih esensi dari GRC itu mungkin kurang dieksplor di dalam buku tersebut. Jadi inilah GRC ya. Nah, tentunya ingin menjadi dari current state semacam ini dengan GRC yang baik akan menjadi future state yang lebih terintegrasi dan efisien tadi ya. Jadi hampir sama dengan yang three line of defense itu. Nah, kenapa begitu? Karena bisnis itu sama tadi kan dijelaskan juga bisnis. Tentunya menjalankan sesuatu untuk mencapai objektif. Dalam mencapai objektif itu ada obstacle ya, ada risk, tapi juga ada opportunity. Nah, dalam mencapai objektif ini ada boundary yang mandatory itu ya, undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya. Ada yang voluntary kontrak dan sebagainya, janji, promise, ini voluntary boundary kurang lebih semacam itu. Nah, ini pathway-nya terhadap principal performance. Jadi ada semua orang governance menentukan strategi, kemudian menjalankan organisasi,
ini ada risk management yang ada audit, yang ungu nih audit, ya kan. Kemudian ada risk management yang kuning, ya kan. Ada orang compliance yang merah. Nah, ini orang operasional nih. Saya harus cross cut, dibilang oh nggak boleh cross cut dan sebagainya. Ada yang dia terpleset ini karena ada risiko. Ini yang kuning risk management, ini ada opportunity dan sebagainya. Yang hijau adalah performance management. Jadi inilah pathway-nya. Jadi kita mencapai objektif di dalam boundary dan ada risiko maupun opportunity. Pathway-nya semacam itu. Kemudian kita punya sistem governance, sistem performance, risk management, compliance dan audit termasuk. Kemudian nanti ada common capability-nya itulah. Jadi, nah sehingga inilah tadi mungkin pertanyaan Bu Ratih, bagaimana kita koordinasi. Nah, OCEC ini yang semuanya ada di sana, risk management ada, auditor ada dan sebagainya, itu kemudian membuat semacam capability model. Ini sebenarnya hampir di semua disiplin ada, COSO ada, risk management 31.000 juga ada dan sebagainya. Jadi di sana intinya ada 4 komponen adalah learn, align, perform, dan review. Ya, dalam learn ini kita mempelajari konteks, Bu. Jadi external context, internal context, culture, stakeholders, kita learning terhadap lingkungan. Nah, kebetulan semua ISO sekarang ya mau ISO 31000, ISO tentang quality, tentang safety, termasuk ISO tentang anti fraud, itu startnya pertama selalu dengan establish external contact dan internal contact. Artinya organisasi itu harus mempelajari external contact-nya itu siapa aja, bagaimana bisa berubah, internal contact-nya siapa saja, SDM-nya dan sebagainya. Nah, ini memang menjadi penting ya, karena seperti sekarang ini yang terjadi kan risk yang sangat eksternal gitu. Jadi siapa yang dari dulu mengawasi konteks akan baik. Jadi mulai dari learn, external contact, internal contact, sama culture, sama stakeholders ini kan. Kemudian setelah learn adalah align, ya kan. Dari mempelajari lingkungan di luar itu yang continue dan terus-menerus, kemudian kita mengalign, ya. Jadi ada direction, ya, menetapkan objektif, bahwa objektif kita align dengan lingkungan, align dengan culture, align dengan stakeholders, kita memberi direction, kemudian ya proses identifikasi risiko, assessment, mendesain internal control gitu. Jadi ini risk management ada, orang compliance ada, orang COSO juga ada. Jadi kurang lebih kan kita memang punya juga kegiatan semacam ini, mengalign objektif, memberi direction, identifikasi risiko, assessment dan desain risk dan control di sini kan. Ini adalah align. Nah, setelah di align maka kita perform. Inilah di mana governance measure yang tadi itu dijalankan. Ada kontrol, ada kebijakan, ada komunikasi. Ini yang paling lacking di mana-mana, ya kan. Kemudian ada edukasi, kemudian ada insentif, kemudian ada notifikasi, pemberitahuan, inquiry, respon terhadap disaster dan sebagainya, ya. Kemudian ada monitoring dan assurance dan improvement gitu. Ini yang terakhir ada review. Review ini kita semua ada yang monitoring, tadi monitoring function, ada assurance, internal audit, ada juga yang memberikan improvement tentunya setelah itu. Setelah improvement itu semacam itu. Nah, kira-kira itu Pak. Ya, jadi inilah mungkin yang untuk koordinasi sebenarnya ini juga sangat membantu tadi gitu, model tadi, ya kan. Nah jadi kira-kira itu Bapak dan Ibu sekalian, artinya dalam GRC ini yang perlu dipahami ini adalah collection of capabilities, ya, capabilities untuk bisa mencapai principal performance. Principal performance itu adalah supaya kita punya keyakinan bahwa objektif akan tercapai dengan acting with integrity dan addressing uncertainty. Jadi kalau ini dibangun di dalam perusahaan, tentunya perusahaan harus bisa memiliki kemampuan untuk address uncertainty sama acting with integrity gitu loh, kira-kira itu. Jadi ini pathway-nya, ini sistemnya, governance dan sebagainya, ini learn-nya. Jadi sekali lagi GRC adalah collection of capability semacam ini. Jadi GRC itu bukan membuat mega departemen, ada satu lagi misalnya divisi GRC misalnya, atau yang lain-lain dan sebagainya. Bukan semacam itu. Dan yang penting adalah ada common capabilities yang dibangun semacam ini.
kira-kira semacam itu. Jadi ya sangat sejalan sebenarnya review three line of defense yang dilakukan pandangannya semacam itu dengan GRC yang muncul gitu. Jadi terutama GRC ini memang mungkin agak sulit ya dipahami apakah itu sebuah fungsi atau itu apa dan sebagainya. Dan memang itu singkatan aja GRC ya. Padahal risknya itu banyak sekali semua risk, resiko compliant, resiko ini dan sebagainya. Jadi RR-nya banyak sekali. C juga compliant, bukan hanya compliant kepada OJK atau apa dan sebagainya, compliant terhadap termasuk yang internal. Jadi banyak sekali sebenarnya yang terimplikasi GRC itu. Tapi intinya adalah dengan melihat proses di dalam perusahaan, bagaimana kita ya mengorganisir kegiatan tadi, governance measures tadi untuk menjadi terintegrasi. Nah, di dalam GRC itu ada model common capability-nya yang LAPR, jadi lapar gitulah mungkin ya. Learn, align, perform, dan review. Jadi learn itu kita mempelajari external control. Ini menjadi semakin penting karena sekarang resiko yang terjadi kebanyakan adalah resiko strategik ya, bukan yang operasional dan sebagainya dan seterusnya, sehingga continuously learning external contract itu menjadi satu yang keharusan ya kan, ya banyak contohnya lah sekarang ini. Kemudian kita meng-align tadi kan, kemudian dari identification, assessment dan desain kita perform dan kita review semacam ini gitu Pak. Nah dari situ mungkin ada satu sama juga Pak, ini hanya menambahkan ada KOSO IRM 2017 ya kan, IRM 2012 yang memang lebih menekankan ke strategi. Jadi strategic risk lebih ditekankan, ada governance culture, objective setting dan strategi, performance dan sebagainya. Jadi mungkin kalau ditanya bedanya dengan 31.000 ya memang di sini lebih, bagaimanapun 31.000 sudah established, tetapi mungkin yang dihadapi sekarang lebih ke strategic risk, jadi KOSO itu mengakomodir strategic risk semacam itu. Nah, dari ketiga ini sebenarnya tadi Bapak juga sudah melihat itu ada kesamaan lah. Artinya kita ingin mengorganisir governance measures itu kan, dari tindakan-tindakan assurance function, risk dan kontrol ini secara baik dengan three line of defense yang menggambarkan ini semua, dengan governance semacam ini ya. Kemudian KOSO IRM juga semacam ini untuk menuju state semacam itu Pak. Nah di situ ya kita semua mengambil benang merahnya. Yang pertama memang lingkungan bisnis disrupsi dan risiko baru berkembang sangat cepat dari berbagai sumber ya. Ini salah satunya COVID, kita nggak nyangka di situ. Kemudian respon kita terhadap ini selama ini tidak memadai, reaktif, silo, terfragmentasi, selalu merespon dengan menambah pengendalian. Ini juga terjadi di pemerintahan kita juga sama, membentuk lembaga-lembaga pengendalian terjadi. Kemudian objektif tidak tepat, strategi tentunya, flow informasi ini yang menjadi problem ya. Jadi flow informasi bagus ya, tentunya kita tidak bisa mengelola perusahaan secara well run dengan cara semacam ini. Untuk itu diperlukan baik di revisi three line of defense maupun GRC, kita menyatakan bahwa satu, kita perlu integration, ya. Actionnya adalah mengintegrasikan. Kemudian komunikasi. Jadi di mana-mana komunikasi ini. Kelemahan kita adalah komunikasi, ya kan. Mudah ngomongnya, ya kan, tapi susah menerapkannya. Kalau perusahaan kecil nggak masalah karena mudah, tetapi semakin kita di korporasi, perusahaan besar, komunikasi menjadi problem. Kemudian culture tentunya untuk melandasi itu. Dan memang teknologi ada Pak, jadi ada software GRC banyak, teknologi ada, itu pasti akan membantu supaya kita bisa common understanding dan sebagainya. Kemudian yang kedua, GRC adalah collection of common capabilities ya, bukan consolidation, bukan creating mega department yang mengakomodir semua. Jadi ini yang mohon dipahami semua. Nah, siapa yang akan mengelit, ini yang sering jadi pertanyaan, apakah internal audit, apakah yang lain dan sebagainya. Seperti biasalah fungsi itu menjadi ini. Tapi intinya yang harus kita ciptakan ini adalah common capabilities dengan LAPR tadi, LAPR tadi. Kemudian yang penting juga establish process before technology. Jadi jangan beli software GRC dulu gitu loh, karena ini sering menjadi problem gitu loh. Banyak ada teman saya, bank besar misalnya, udah beli lama tapi nggak dipakai-pakai sampai sekarang.
karena prosesnya belum dipahami apa yang terjadi, apa yang harus dikoordinasikan dan sebagainya untuk menjadikan level 4 ini ya, mengintegrasikan seluruh risk control dan governance proses. Level 4 dari IACM ini itu prosesnya belum dilaksanakan, teknologi udah dibeli ya, bank besar, bank BUMN misalnya masih nganggur dan banyak yang lain misalnya kan. Kemudian ya overlaps dan ini harus dilihat tadi yang pertanyaan Pak Pionir, combined assurance, assurance mapping, ya kan, mengurangi overlaps, kemudian menutup gaps, gitu kan, supaya ada efisiensi. Kan sekarang ini mungkin terjadi gaps, gitu kan, tidak semua mereview sektor tertentu, gitu, tapi juga overlaps, semua melihat compliant ini, ya, first line, second line, third line, gitu. Jadi ada overlap ini. Kemudian ya tadi seperti kita katakan sama juga di GRC maupun di revisi Triad of Defense bahwa perlu common language, common vocabulary, common measure, calibration tadi, jadi tengkorak yang sama, kalibrasi ukurannya yang sama, apa yang mengkhawatirkan, apa yang tidak itu sama, orang risk, orang environment, orang apa namanya, orang safety, ya, orang ISO, ya, dan semuanya itu bisa sama. Apa yang menjadi penting itu sama gitu loh. Makanya orang sering bilang harus bisa melihat portfolio view seluruh perusahaan, bukan masing-masing gitu loh. Menurut orang safety, oh ini harus ada begini-begini misalnya. Padahal menurut internal audit, oh kan itu ada kontrolnya di sana misalnya. Orang compliance juga sama, perlu officer di setiap cabang dan sebagainya. Padahal mungkin orang lain lihat itu nggak perlu dan sebagainya. Ini yang tidak ada kalibrasi, yang menyebabkan tadi overlap gitu, ya, dan sebagainya. Tidak ada common language, common calibration, common measure tadi, Pak. Nah, dengan demikian baik di Triad of Defense maupun apa namanya GRC ini tentunya integration akan membuat optimal allocation of resources dan kita bisa mengachieve objektif kita dengan confidence gitu, Pak. Jadi mungkin seperti itu Pak Hasan. Nah, mungkin sebagai penutup saya mau share satu file lagi ya Pak ya. Saya Silakan. stop dulu, saya share ya. Saya share file lagi, saya buka dulu kali Pak. Bentar Pak. Oke. Setelah ini nanti kita buka sesi tanya jawab ya. Nanti karena waktu terbatas sekitar 10 menit. Ya. Jadi saya share file terakhir mungkin ini. Ya, jadi ini mudah-mudahan terdengar baik. Ada suaranya? Ada video ini. Ya, Belum. Oh, belum suaranya. suaranya ya. Suaranya belum ada, Pak. Ntar dulu. Ini di mana Pak Veno? Suara Ya, saya Pak Adi. Ini di mana? Yang nggak ada suaranya di mana? Di tempat saya atau di? Di tempat Pak Adi. Kok nggak kelihatan ya ininya? Di sini udah main padahal. Di tempat saya kelihatan kedengeran. Oh, sudah kedengeran Pak Adi. Sudah kedengeran. Kedengeran? Kedengeran. Udah dari awal. Yuk. Yang lain kedengeran nggak? Belum kedengeran. Tergantung sambungannya. Belum dengar. Dengar. Belum. Nggak kedengaran. Tergantung amal ibadah mungkin. Iya. Dengar hawar-hawar. Oh sebentar. Apa saya harus? Oh ya, bentar. Dengar. Ya silahkan didengerin. Nah, itu ada. Sound of music. Ayo mati.
Originators are around. The data systems don't comply with them. There's no timestamp. And the guidance says it's not just as a may or might. It's black and white. It's all about compliance. And with a single sight I saw 10,000 issues anymore. Data entered without thinking. Outcomes loaded without listening. Is it better accounts that five employees share? No one cares that this is not practice. Those are bright and you don't know. That step is where it goes. We wanna see your data let you know. Don't take your word that they're original. Do your word, you're accurate as well. You'll have to show compliance. Not so comforting. Just the thing is, it's all about compliance. Oke Pak Hasan, terima kasih Bapak semua. Oke, dahsyat, kita berikan aplaus Pak Hari. Baik, Bapak sekalian, kita lanjutkan, masih ada waktu untuk forum segmen kedua ini, yaitu Q&A. Yang pertama itu Pak Daryanto, silakan Pak Daryanto. Pak Daryanto? Sudah siap Pak Daryanto? Kalau enggak Pak Binsar dulu, silakan Pak Binsar. Terima kasih Pak Hasan. Pak Hari, apa kabar? Alhamdulillah Pak, tolnya udah jadi Pak, tol Cinere udah jadi. Ya. Pak, ini waktunya singkat, jadi saya tidak komen banyak. Pertama, saya terima kasih, paling tidak saya dapat ilmu-ilmu baru Pak, lapar saya sama komunikasi. Lead align, perform, and review. Kemudian mungkin pertanyaan yang sederhana saja Pak, bagaimana kita mengimplement itu Pak, the new GDRC tadi dengan bentuk-bentuk organisasi yang tentunya levelingnya itu beda-beda Pak. Artinya ada yang mungkin kalau kita bicara SPIP maturity-nya mungkin rendah gitu kan, mungkin agak kesulitan tuh saya lihat tuh. Silakan Pak. Ya, jadi ya memang kalau yang, makasih Pak Binsar pertanyaannya dan jawabnya susah Pak. Thank you. Jadi yang pertama memang kalau GRC model semacam itu memang mengingatkan karena berkembang software juga Pak, banyak kali software untuk mengintegrasikan seluruh informasi dari berbagai insurance function itu yang juga developnya pasti dengan keahlian yang berbeda dari orang risk, dari orang compliance atau orang audit gitu Pak. Jadi itu memang yang terjadi, memang sophistication semacam itu. Nah ini tetapi sebenarnya tidak harus semacam itu Pak kelihatannya. Nah mudah-mudahan dengan three line of defense itu yang mulai dari sangat basic, dan dia juga mengatakan bahwa dia itu scalable lah ya, perusahaan kecil bisa mengadopsi dengan caranya sendiri tentunya kan, seperti kemudian yang perusahaan yang lebih sophisticated bisa apa dan sebagainya Pak gitu. Jadi saya kira sih kembali basicnya kita harus start simple Pak ya, saya kira semacam itu. Mau pakai yang wrapper atau nanti yang three line of defense,
menurut saya kita fokus kepada substance ya, kepada principles-nya, tapi bukan kepada bentuk-bentuknya semacam itu. Jadi start simple. Kalau kita organisasi kecil ya mungkin lebih baik yang lebih simple saja, dan sekali lagi tadi kan establish proses dulu sebelum teknologi. Jadi biasakan dulu mungkin di perusahaan kecil itu ada koordinasi antara risk management, antara compliance atau yang ISO dan sebagainya dengan internal audit. Coba dulu biasakan komunikasi dan koordinasi, menggunakan lapor juga boleh, semuanya kepada LAPR tadi. Nah, tapi pasti kalau saya pribadi sih start simple banget gitu loh. Yang terjadi sekarang seringkali komplikasi gitu loh. Menerapkan risk management aja sekarang udah, karena yang dibaca risk management harus menghitung likelihood dan sebagainya dengan sangat kompleks, makanya itu yang diterapkan. Padahal kalau menurut saya harusnya simple dulu ya kan, mungkin belum ada measurement secara kuantitatif dan sebagainya, dengan workshop saja ditentukan berapa high low dan sebagainya. Lama-lama kalau udah terbiasa baru kita menuju itu Pak. Jadi kalau saya mungkin itu Pak, start simple yang penting. Yang kedua, mudah-mudahan dengan 3 of model yang katanya available ini akan bisa membantu. Mudah-mudahan apa bisa guru saya ini